Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Il qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu petang ini kita bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dalam rangka talabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa Al-Quran silakan dibuka surah yang kedua, yakni surah Al-Baqarah. Ayat yang saya baca tadi ayat 131. Yang tidak bawa Al-Quran sudah saya anggap para hafidz semua. Ini ngenyek apa enggak ya? Oke. Kita coba untuk membahas ayat ini kata demi kata. Di pengantar ayat ini disebutkan il qala. Arti harfiah dari il, ingatlah tatkala menunjuk pada satu peristiwa. Tapi peristiwa yang bagaimana? Peristiwa yang sudah terjadi. Tapi kalau menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi, itu bukan pakai il, tapi pakai ila. Jadi hurufnya sama, tapi kalau diberi fathah, berarti menunjuk pada peristiwa yang akan terjadi. Tapi kalau diberi tanda sukun, berarti ini peristiwa yang telah terjadi. Bahasa Arab itu begitu. Satu kata berbeda tanda vokalnya menjadikan makna itu menjadi berbeda. Qala, ingatlah tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau. Qala, telah berkata. Lahu, kepadanya. Jadi dia telah berkata kepadanya. Siapa yang telah berkata kepadanya? Rabbuhu, Tuhannya. Aslim, berislamlah. Asqala, telah berkata. Aslamtu, aku benar-benar telah berislam li rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Itu arti harfiah dari ayat ini. Ada kata kunci penting yang harus kita pahami. Pertama, ini merupakan sebuah dialog. Dialog ini tidak mungkin diabadikan tanpa sebab. Dialog ini diabadikan supaya kita bisa mengambil pelajaran. Dialog antara siapa ini? Antara sang Khalik dengan Tuhannya. Antara sang hamba dengan penciptanya. Siapa sang hamba yang dimaksud? Dan kenapa diabadikan di dalam Al-Quran ini? Karena sang hamba ini telah menjadikan dia sebagai satu-satunya miliknya dan tanpa yang lain. Jadi ada ketergantungan, ada rasa kepemilikan, hanya dia saja, bukan yang lain-lain.
Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamirkan diri kepada kita semua bahwa sang hamba ini adalah miliknya. Kira-kira kalau sang hamba ini menjadi miliknya dan Tuhannya adalah miliknya sang hamba satu-satunya, ini sesuatu yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Itulah sebabnya kalimatnya menggunakan Rabbuhu, Tuhannya. Itu ngomong kepada kita sebagai audiens yang sedang diajak bicara oleh Al-Quran ini. Kita semua dalam bahasa sederhana, coba lihat itu. Coba lihat itu semua, wahai manusia. Ini orang adalah milikku dan aku adalah miliknya. Sehingga diungkapkan dengan bahasa sederhana, Rabbuhu. Jadi kalau kita dianggap miliknya satu-satunya dan dia milik satu-satunya kita, itu kira-kira kalau dalam kehidupan kita itu dalam konteks apa? Rumah tangga, ya kan? Kamu adalah satu-satunya milikku dan aku adalah satu-satunya milikmu. Siapa yang begini? Tenane. Itu luar biasa bahasa Quran tuh. Berarti ini diumumkan kepada halayak. Bukan segelintir orang, tapi diumumkan kepada semua, kepada audiens. Mengenai apa sampai diumumkan seperti itu? Ketika Tuhannya bicara kepada dia dengan ungkapan aslim. Arti harfiahnya pasrah totallah, atau bahasa lebih tepatnya berislamlah. Pasrah totallah, tunduk patuhlah. Kalau diartikan secara harfiah, jawaban sang hamba ini lebih dahsyat. Tidak disangka jawaban sang hamba luar biasa. Qala, telah berkata sang hamba itu, aslamtu. Kenapa dia bicara seperti ini? Kenapa dia tidak berkata sauslimu? Tapi dia berkata aslamtu. Aku benar-benar telah pasrah tunduk patuh. Seakan-akan dia menunjukkan kesiapan dirinya dan telah dia persiapkan dirinya untuk menerima itu semua. Kira-kira ada nggak hamba yang seperti ini? Ada. Siapa? Oh, dikembalikan ke sini. Saya tanya ke situ kok dikembalikan ke sini. Jadi ini merupakan bahasa sastra Quran ini. Jadi sang hamba ketika ditanya, kalau seandainya begini, kamu sudah makan di sana? Saya sudah makan di sana. Berarti ini ada apa ini? Kira-kira makanan di situ kira-kira apa? Oh, pasti luar biasa kan? Nah, itu maksudnya. Berarti ketika Ibrahim berkata aslam tuh, aku benar-benar telah pasrah tunduk kepada siapa? Li Rabbil alamin, kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, kata kunci yang menjadi perhatian kita, yakni kata Rabb itu. Saya ambil contoh paling sederhana. Kita ini sudah berapa tahun menjalankan sholat ini? Berapa tahun? Di sini paling tidak usia ada yang 70 tahun. Berarti hampir ya 50 tahun deh. Sudah menjalankan sholat rutin ya. 60 tahun. Jenengan sudah berapa tahun sekarang? Berarti kira-kira berapa tahun sudah? Ya wis 70-an tahun deh. 70 tahun munajat kepada Allah dengan gerak yang sudah diatur dengan melalui sholat itu. Tapi sudahkah kita merasakan kehadiran Allah dalam sholat kita? Di sini kita diajarkan, waktu kita berdiri Allahu Akbar, betulkah kita melantunkan satu kata kunci, yakni kata Rabb? Apa yang kita baca?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb kita sebut. Ketika kita ruku, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kata Rabb yang kita sebut. Bangun dari ruku, apa yang kita baca? Rabbana walakal hamd. Setelah itu kita sujud, apa yang kita baca? Lagi-lagi kata Rabb yang kita sebut. Setelah sujud pertama, kemudian kita duduk sementara untuk menuju sujud berikutnya, apa yang kita baca? Rabbighfirli. Artinya semua gerak sholat kita dalam satu rangkaian sholat, satu rakaat, belum rakaat kedua, belum rakaat ketiga, kata Rabb itu tidak pernah kita hilangkan. Apa maksud itu semua? Dan kalau kita bertanya, apa sih makna Rabb itu? Kalau kita lihat terjemahan yang kita punya bahasa Indonesia, artinya cuma disebut Tuhan. Betul tidak? Iya. Tapi Tuhan yang bagaimana? Bukankah istilah ilah itu juga Tuhan? Ilahin nas, Tuhan manusia. Tapi kenapa dibedakan dengan istilah Rabb, dan Rabb beda maknanya dengan ilah? Kalau ilah jelas dijelaskan sekali di dalam surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Itu ilah. Tapi kalau Rabb bagaimana? Rabb itu bukan dalam konteks penyembahan, tapi dalam konteks Allah mendidik kita, Allah mengawasi kita, Allah membersamai kita. Rabb. Makanya kita mengenal istilah di sini apa? Fakultas Tarbiyah. Apa itu fakultas tarbiyah? Fakultas pendidikan. Artinya kalau pendidikan itu instan atau tidak? Bertahap atau spontan? Bertahap. Jadi yang namanya Tuhan sebagai Rabb itu mendidik kita pasti ada tujuan. Dan cara pendidikannya itu berproses. Kalau berproses berarti dari satu tahapan menuju tahapan berikutnya, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Itulah Tuhan yang kita sembah sebagai Rabb. Berarti kalau dikatakan aslamtu li rabbil alamin, itu berarti aku siap untuk dididik. Kira-kira begitu? Kita sanggup begitu tidak? Kita sudah pasrah total kepada dia, untuk mau diapakan saja silakan. Ibaratnya kalau dalam tradisi Timur Tengah seperti periuk. Tahu periuk? Tanah liat itu dibentuk jadi gerabah, itu terserah dari yang membentuknya. Itu pasrah total begitu, dibentuk secantik dan sebagus apapun begitu, supaya menjadi sesuatu yang bagus. Itulah pasrah total untuk siap dibentuk. Jadi kita menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai Rabb, itu berarti tidak ada negosiasi. Dan itu pasti bertahap, bukan instan. Sekali lagi, Allah membentuk kita, mengawasi kita, mendidik kita, itu ada proses. Dan tidak pernah Allah berbuat zalim kepada kita. Nggak pernah. Cara satu-satunya Allah membentuk kita supaya kita ini ada proses, itu melalui ujian. Tahu ujian? Ujian satu dengan yang lain dalam satu pribadi itu sama atau terus naik begitu? Terus naik. Makanya ketika Ibrahim berkata aslamtu, ujian itu betul-betul dipersiapkan oleh Allah supaya dia dibentuk. Nah, gambaran yang lebih sempurna bagaimana? Apakah diceritakan di dalam Al-Quran dan kita siap untuk menirunya atau tidak? Begini,
Ibrahim waktu masih muda, ya, waktu masih muda. Dia itu tokoh yang bukan hanya dikenal oleh kita, tapi dikenal juga dalam tradisi agama-agama lain. Seingat saya pernah bicara di sini. Bukan hanya kita yang mengenal Muslim ini. Nasrani mengenal, Yahudi mengenal, Hindu mengenal tidak? Hindu juga mengenal. Jadi jangan sangka ini tokoh kita, ini tokoh bersama. Kalau tokoh bersama berarti semua orang berhak nggak mencontoh dia? Berhak, meskipun dalam konteks agama yang berbeda. Itu hak mereka. Tetapi yang penting adalah kenapa ini tokoh abadi dalam semua agama. Tapi jangan salah tafsir ya. Nanti dikatakan ini ustadznya kok pluralis, bukan itu. Bukan, jangan salah tafsir. Saya nggak pernah bicara begitu. Agama ini beda. Tetapi kalau orang yang satu ini, Ibrahim, namanya diabadikan dalam semua agama, kira-kira ini tokoh biasa atau luar biasa? Kita mau nggak jadi orang kayak begitu? Kalau kita dikenal di kalangan internal, itu biasa atau luar biasa? Tapi kalau kita dikenal di semua kalangan, itu kita biasa atau luar biasa? Nah, bisa tahu kan jawabannya? Jadi bukan maksud saya menyamakan semua agama loh ya. Hati-hati, sana di framing. Khawatir saya. Oke. Jadi cara Allah mendidik kita itu dengan cara ujian. Waktu dia masih muda, Ibrahim itu, dia bertanya kepada Tuhannya, kaifa tuhyil mauta? Kenapa dia tidak berkata atuhyil mauta? Apa bedanya? Pertama, dia berkata kaifa tuhyil mauta. Dia tidak berkata atuhyil mauta. Kalau atuhyil mauta maknanya apakah engkau sanggup menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Itu atuhyil mauta. Tapi kalau kaifa tuhyil mauta, bagaimana caramu menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Berarti bedanya di mana ini? Yang satu nantang, yang satu bertanya. Beda kan? Kalau atuhyil mauta itu nantang. Tapi kalau kaifa tuhyil mauta, dia kepengen tahu bagaimana caranya, prosesnya dari sesuatu yang mati itu menjadi hidup. Kira-kira pertanyaan seorang tokoh yang bernama Ibrahim ini ngelama atau enggak? Saya pakai istilah orang sini, ngelama atau enggak? Enggak, itu natural. Natural itu, manusiawi. Iya biasa, bukan sesuatu yang nantang. Kalau atuhyil mauta beda maknanya. Tapi kalau dia berkata kaifa tuhyil mauta, bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Itulah sebabnya ketika ada pertanyaan begitu, Allah berkata, awalam tu'min, apakah engkau belum beriman? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Dia berkata apa? Litatma'inna qalbi, untuk memantapkan hatiku. Jadi dia ingin agar dirinya itu menuju pada proses. Makanya dia kepingin tahu bagaimana caranya. Maka Allah kemudian membuat semacam drama kolosal. Apa itu? Ibrahim disuruh menyembelih dengan tangannya sendiri 4 ekor burung yang berbeda. Namanya burung itu semua jenisnya unggas. Kalau semua jenisnya unggas, berarti dagingnya itu semua putih, bukan merah. Tapi kalau binatang mamalia itu dagingnya merah. Ya kan? Ibu-ibu pernah kan membeli di pasar, apa bedanya daging merah dengan daging putih? Yang satu jenis mamalia, yang satu jenis unggas. Jadi beda. Dan itu natural. Kita sendiri menyaksikan itu setiap hari. Kalau seandainya daging merah, daging putih dibuat menjadi bergedel, ya,
dicampur aduk menjadi satu. Sampean bisa nggak bedakan mana yang daging merah, mana yang daging putih? Bisa? Saya nggak tanya sampean. Sampean nggak bisa berdetail. Yang sono bisa. Bisa nggak bedakan mana yang merah, mana yang putih? Bisa? Oh, saya lebih percaya sono daripada jenengan. Sono mengatakan nggak bisa. Karena sudah apa? Dicampur. Susah membedakan mana yang merah, mana yang putih. Ini daging merah, daging putih. Allah tidak perintahkan itu. Sembelihlah 4 burung yang berbeda. Beda jenisnya, tapi genusnya sama. Genusnya apa? Unggas. Jadi sama-sama daging putih. Coba bayangkan. Sama-sama daging putih. Disuruh menyembelih, dipotong dengan tangannya sendiri, kemudian dicincang-cincang, dicampur aduk menjadi satu. Kira-kira bisa nggak bedakan ini mana daging burung A, burung B, burung C? Bisa bedain? Nggak bisa. Sangat sulit. Apalagi sama-sama warna putih. Ini daging warna putih. Sehingga dari sinilah Allah mengajarkan sesuatu yang lebih rumit dari yang disangka. Kalau daging merah, daging putih tidak terlalu rumit. Tapi kalau daging putih dengan daging putih, ini lebih rumit. Jadi contohnya itu contoh ekstrim. Dan memang Allah sengaja itu. Supaya apa? Supaya pertanyaan Ibrahim itu terjawab. Setelah dicampur aduk menjadi satu, disuruh meletakkan di 4 bukit yang berbeda, dan disuruh panggil burung itu dalam waktu yang bersamaan. Dan Ibrahim melihat dengan mata kepala sendiri burung terbang kembali menuju pada dirinya. Ini kan bukti secara cash langsung. Bagaimana yang hidup menjadi bagaimana yang mati menjadi hidup. Saking semangatnya sampai hidup ini mati. Kalau kita ini bisa mematikan yang hidup, kalau Allah bisa menghidupkan yang mati. Bedanya di situ. Nah, Allah mengajarkan kayak begitu. Dari situlah Ibrahim paham bahwa Tuhan yang disebut sebagai Rabb itu dahsyatnya kayak begitu. Dari situlah imannya semakin kokoh, semakin kokoh. Maka dari situlah Allah mulai menguji imannya. Dengan cara apa? Yang paling sederhana. Menguji apa itu? Mencintai dirinya atau mencintai Tuhannya. Pada saat apa itu? Pada saat dia divonis hukuman mati oleh Raja Namrud. Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak tahu apakah memang ini skenario ilahi. Kalau ini sekedar dicantumkan di dalam Al-Quran bahwa Ibrahim selamat dari kematian, itu bagi saya hanya merupakan klaim sepihak. Artinya apa? Ya sudah, ini wahyu, sudah selesai, ya kan? Tetapi anehnya Quran itu nggak begitu. Informasi mengenai Nabi Ibrahim dihukum bakar bukan hanya dicantumkan di dalam Quran, tapi juga dicantumkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang sampai hari ini dokumennya itu tertanggal abad ke-3 sebelum Masehi yang disebut manuskrip naskah-naskah Laut Mati. Ada. Dan sudah diterbitkan The Dead Sea Scroll. Versi Indonesia judulnya Naskah-naskah Laut Mati Jilid 1. Terbitan Serambi. Kalau yang versi internet ada The Dead Sea Scroll. Klik aja di internet ada kalau bisa bahasa Inggris. Ada bahasa Ibraninya. Kalau ingin tahu manuskripnya, silakan datang ke Israel sono. Udah gampang kan? Jadi kalau mau cari kebenaran sekarang itu nggak susah. Mau dari internet bisa sambil di dalam kamar, ya kan? Kalau punya duit silakan datang ke sono. Bisa diteliti.
Dan memang tulisannya itu menyebutkan begitu. Ibrahim dihukum bakar. Jadi Quran mengatakan begitu. Dokumen sebelum era Islam, maksudnya sebelum risalah Nabi Muhammad SAW, abad ketiga sebelum Masehi ada. Bahkan dokumen yang berupa lempengan batu besar tertulis hukuman mati bagi mereka-mereka yang melakukan kejahatan besar pada era Babilonia sekarang tersimpan di Prancis. Jadi orang yang dihukum bakar itu bukan orang sembarangan, tapi pelaku kejahatan yang dianggap kejahatan besar oleh negara pada masa pemerintahan Nabi. Dokumennya ada. Jadi kalau begitu, ini cerita bohong atau fakta real? Fakta. Faktanya itu karena ini tercantum dalam Quran atau bagaimana? Lah, sampean keliru. Kalau ini fakta gara-gara dicantumkan dalam Quran, itulah jarimu. Iya kan? Tahu maksud saya? Itu fakta, Ustaz. Iya. Loh, kenapa kok fakta? Karena tercantum dalam Quran. Lah, jarimu. Lah, nek wong gak percaya Quran, mengakui enggak itu? Nah, iya, berarti bukan fakta. Bisa menjadi fakta kalau ada mana bukti pembandingnya. Dan sekali lagi, Allah nggak pernah menghilangkan barang bukti. Bukti pembanding itu masih ada selain Quran. Itulah kitab suci Quran kayak gitu. Kitab suci yang disebut Quran itu begitu. Nggak pernah hanya mengatakan inilah pokoknya Quran. Kalau kamu nggak percaya neraka, nggak begitu. Nggak. Quran nggak begitu. Makanya sejak awal ditantang dia bagian awal itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ila akhirih. Begitu Al-Qur'an. Jadi cara beragama itu semakin hari semakin membuktikan bahwa Quran itu hadir untuk manusia cerdas, bukan manusia primitif. Tahu maksudnya? Quran itu hadir di tahun berapa? Abad keberapa? Abad ke-7. Kita ini abad 21. Manusia itu semakin cerdas. Quran bisa mengikuti enggak itu? Mengikuti. Karena memang ini dihadirkan untuk manusia era generasi terakhir. Setelah Quran ada enggak kitab suci diturunkan lagi? Enggak ada. Ini sudah final. Ini adalah mukjizat Nabi yang paling akhir, yang paling top, markotop ya ini. Nggak ada yang lain. Kalau mukjizat fisik ada, keluar air dari jari jemarinya ada. Tapi kan pada masanya, sekarang nggak bisa lagi. Tapi kalau Quran selama-lamanya. Nah, salah satunya bukti kayak begitu. Oke, kembali ke pembahasan semula. Jadi ketika Ibrahim mendapatkan hukuman mati, vonis itu, kira-kira yang dibayangkan Nabi Ibrahim itu mati atau hidup? Vonis sudah jatuh, tapi eksekusi belum. Yang dia bayangkan itu hidup atau mati? Tuh. Yang dia bayangkan itu hidup atau mati? Mati atau hidup? Ngomong hidup atau mati? Mati. Mati atau hidup? Hidup. Punya pendirian. Saya kan bertanya, ketika jatuh vonis, belum eksekusi, baru jatuh vonis, yang dia bayangkan itu mati atau hidup? Mati. Loh, kenapa kok yang dia bayangkan mati? Hah? Karena dia tahu. Tadi saya ngomong, ada batu, lempengan batu yang menyebutkan hukuman mati itu. Berarti apakah dia satu-satunya yang mengalami itu? Enggak, ada orang lain. Berarti pengalaman itu menjadi memori. Waduh, ini mati sudah. Enggak mungkin. Jadi dia bayangkan begitu. Ya kan? Pasti mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menguji dengan cara seperti itu, Ibrahim memilih keputusan yang tepat. Seandainya Ibrahim memilih keputusan yang salah, dia akan mati selama-lamanya. Loh, maksudnya bagaimana? Begini, Ibrahim lebih mencintai nyawanya atau lebih mencintai
sang pemilik nyawa? Dia lebih mencintai sang pemilik nyawa. Seandainya dia lebih mencintai nyawanya, dia lebih rela untuk mengikuti kemauan Namrud daripada apa yang menjadi dakwahnya. Dia akan mundur dari dakwahnya dan dia ikuti kemauan Namrud. Berarti nyawanya selamat kan? Tapi dia kehilangan Tuhannya untuk selama-lamanya. Tapi Ibrahim tidak memilih itu. Dia pilih, dia lebih baik kehilangan nyawanya, tapi dia tidak mau kehilangan sang pemilik nyawa. Dan ketika dia memilih putusan kayak begitu, dia tidak kehilangan semua. Dia tidak kehilangan Tuhannya, dia juga tidak kehilangan nyawanya. Kira-kira kita bisa nggak milih kayak begitu? Ini praktek hidup. Kita ini manusia punya banyak pilihan. Pilihan itu adalah kehendak bebas kita. Nabi Ibrahim itu bukan karena Nabi dia milih begitu. Nabi Ibrahim memilih begitu karena dia sebagai manusia punya kewajaran sama seperti kita. Cuma dia memilih yang tepat. Masalahnya kita bisa nggak milih yang tepat itu? Apapun, dalam persoalan apapun, kalau kita salah pilih, wah bahaya ya. Nggak usah jauh-jauh nih, saya kasih contoh praktek langsung. Ini pengalaman kita semua, bukan pengalaman saya. Sampean pernah parkir nggak? Parkir sepeda motor, parkir mobil, pernah kan? Kira-kira kalau seminggu itu parkir berapa kali? Minimal berapa kali? Sampean parkir? Ibu-ibu wes nang pasar peng piro selama seminggu? Hah? Setiap hari. Berarti parkir setiap hari. Bapak parkir berapa kali? Sampean kalau parkir, bayar atau enggak? Bayar. Sampean niatnya parkir atau niatnya sedekah? Sampean dulu selama ini parkir, niatnya parkir atau niatnya sedekah? Sekarang perhatikan itu. Yang namanya parkir keluar uang, namanya sedekah juga keluar uang. Sama-sama ada yang kita keluarkan kan? Kenapa selama ini kok kita tidak niatnya sedekah? Kok niatnya hanya parkir? Kalau niatnya parkir, memang kendaraan kita aman. Tapi ketika tarian bayarannya itu mahal, gerundel enggak sampean? Gerundel. Tapi kalau niat sejak awal bukan niat parkir, tapi niat ya sedekah, niat sedekah setiap hari, sampean dapat double. Yang satu niatnya dunia, yang satu niatnya akhirat. Hidup ini kalau semua diniatkan sedekah gampang. Kesini niatnya sedekah, kesono niatnya sedekah. Apapun diniatkan sedekah. Ngasih orang tua niatnya apa? Bulanan kepada orang tua. Niatnya apa? Sedekah. Bukan gugur kewajiban. Kalau sekedar gugur kewajiban, kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak bisa bayar orang tua itu. Tapi kalau diniatkan sedekah kepada orang tua, kita dapat lebih. Jadi kadang-kadang pilihan itu sederhana, tapi tingkatnya berbeda. Tingkatannya itu. Jadi mulai sekarang niatnya kalau parkir niatnya apa? Tenang nih. Semua tergantung kita masing-masing. Oke. Jadi mengambil keputusan itu tidak gampang. Ibrahim alaihissalam memberikan contoh teladan yang baik. Dan itu level yang paling sederhana. Dia tidak mencintai dirinya, tapi dia lebih mencintai Tuhannya. Nah, sekarang ujian itu apakah berhenti? Enggak. Ujian masih berlanjut. Tapi lebih naik lagi, lebih tinggi lagi. Apa itu? Kamu mencintai nyawa anakmu atau mencintai aku?
Nah, kira-kira Nabi Ibrahim sanggup nggak? Hah? Kalau dalam Al-Quran sanggup. Kalau sampean? Belum tentu. Belum tentu. Makanya sekarang kita harus mempelajari apa sih yang menjadi sebab. Ringkasnya begini deh, supaya tidak terlalu bertele-tele. Sampean tahu, syariat besok tanggal 16 itu kurbannya kurban manusia atau kurban binatang? Sampean kurban apa? Sapi atau wedhus? Ada yang kurban anaknya ada? Nggak ada kan? Binatang toh? Artinya harta yang kita punya toh? Hanya itu sebetulnya syariatnya. Iya kan? Tapi kenapa kok ada kisah kurban Ibrahim terhadap putranya? Ada apa? Apa maksudnya? Kok tidak langsung begitu loh? Maksudnya begini, kok tidak Allah menyuruh Ibrahim sembelihlah ternakmu? Kok nggak begitu langsung? Toh bisa. Toh pada akhirnya kita juga menyembelih itu. Tapi kenapa kok harus melalui drama penyembelihan sosok manusia yang bernama Ismail itu? Itu kan harus tahu latarnya. Kapan Nabi Ibrahim punya anak? Waktu muda atau sudah tua? Sudah tua, ya. Nabi Ibrahim punya anak itu sudah tua. Usianya berapa? Catatan kaum Kristiani dan orang Yahudi itu usia 86 tahun. Kalau 86 tahun itu usia jauh dari kematian atau dekat dengan kematian? Dekat kan? Bayangkan seandainya kita sekarang sudah merasakan jauh dari kematian atau dekat kematian. Kalau ini jauh dari kematian. Kalau beliau itu dekat dengan kematian. Ini manusiawi ya, manusiawi. Nggak usah merasa bersalah ya, nggak usah merasa bersalah. Kita ini punya pengalaman yang sama, hanya temponya aja beda-beda, ya kan? Jadi ini jauh dari kematian. Kalau ini ya pasti dekat, pasti. Bayangkan Ibrahim kayak begitu usianya ya. Sudah menikah, tapi nggak dikasihkan keturunan. Coba bayangin. Kalau beliau masih ada keturunan. Ada berapa putranya panjenengan? Oh, cucunya udah 5. Nabi Ibrahim jangankan cucu, anak aja nggak punya. Sudah usia mendekati kematian, dia kesepian. Kesepian, tidak ada anak yang dia punya. Bayangkan itu. Kalau seandainya kita. Kemudian dia istiqomah munajat kepada Tuhannya bersama sang istri tercinta. Sang istri tercinta juga usianya tua. Bayangkan. Lah kalau kita kan cari istri muda. Quran nggak begitu. Luka popo. Ini kita mempelajari sirah kenabian tuh, ya. Bayangkan keluarga kayak begini, kemudian kesepian, dia munajat, belum didengar oleh Allah, seakan-akan belum didengar. Tapi dengan keputusan sang istri, nikahi Hajar, baru dia manut kepada sang istri. Ini bukan berarti laki-laki takut sama perempuan, bukan. Tapi dia menjaga perasaan istri. Nah, kalau kita ini laki-laki, menjaga nggak perasaan istri? Enggak. Sakarep-karepku, gitu kan, laki-laki. Tapi Ibrahim enggak begitu. Jangankan kepada Tuhannya, kepada istrinya aja loh begitu Nabi Ibrahim itu. Sampai menunggu komando dari istrinya. Lah kalau kita menunggu komando siapa? Nikahi Hajar, baru disitulah Nabi Ismail lahir dari Sayyidah Hajar. Ketika dapat anak, itu kira-kira perasaan itu luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Luar biasa. Baru kemudian kalau kita lihat misalnya dari tafsir Jalalain saja. Ketika diperintah menyembelih putra, usia Ismail itu usia 13 tahun. Berarti kesimpulannya, Nabi Ibrahim bersama Ismail itu hanya 13 tahun. Maunya Ibrahim itu lebih lama.
bisa lebih lama bersama sang putra tercinta. Tetapi Allah memaksa cinta yang begitu intens, maunya berlama-lama, harus dipersingkat dengan apa? Perintah untuk dikorbankan. Kira-kira kalau kita, apa yang kita katakan? Pasti berontak kita ini, pasti. Tapi Nabi Ibrahim apa? Patuh. Itulah dia berkata, aslamtu lirabbil alamin. Sang putra juga begitu, karena akhlak bapaknya kayak begitu, akhlak anaknya juga sama. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku yang aku cintai, lakukan apapun perintah Allah atas diriku. Coba bayangkan, kita mau nggak punya putra kayak begini? Hah? Mau. Tapi sampean harus jadi kayak Ibrahim dulu. Kadang-kadang kita ini, anak kita mau harus jadi begini, kita sendiri nggak begitu. Berarti harus dimulai dari siapa? Dari kita. Ngongkon anaknya sembahyang, dewe rokokan, jebal-jebul. Berarti ini nggak sesuai dengan apa yang diteladankan ini. Mulailah dari diri sendiri supaya yang lain bisa ngikut. Jangankan kita maunya anak kita begitu, kita sendiri belum bisa memanage diri sendiri. Oke. Jadi setelah ada perintah begitu, Ibrahim berarti masuk dalam ujian yang paling puncak. Ibrahim mau melaksanakan? Iya. Artinya Ibrahim ada nggak stok lagi anaknya? Ada nggak anaknya yang kedua? Nggak ada. Berarti Allah itu mau kurban itu adalah kurban yang paling berharga dalam hidup seseorang. Tunggu ini ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kenapa sejak awal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih ternak? Karena memang Allah tujuannya mendidik Ibrahim supaya dia melepaskan ikatan cinta duniawi itu. Jangan sampai rasa kepemilikan itu masih melekat. Kalau ternak yang diminta sejak awal, Ibrahim masih ada stok ternak yang lain. Karena Ibrahim itu peternak domba. Jadi kalau diminta menyembelih ternaknya, pasti Ibrahim pasti akan melaksanakan. Tetapi ingat, Ibrahim masih ada stok ternak yang lain. Berarti rasa kepemilikan masih ada. Makanya supaya rasa kepemilikan itu dikosongkan, maka Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya. Nah, kalau putra satu-satunya yang dimiliki, kira-kira dia dihadapkan pada pilihan ketiga atau hanya dua pilihan? Dua pilihan, mau laksanakan atau tidak. Ternyata Ibrahim memilih melaksanakan. Berarti yang diserahkan itu Ismail, dan itu anak satu-satunya. Bayangkan, usia sudah tua, mendekati kematian, sebetulnya ada harapan, ada pelanjut bagi dirinya. Sekarang harapan itu pupus, sudah selesai. Bayangkan. Dan dia mau melaksanakan itu. Berarti kalau bahasa sederhana, ini kalau engkau minta ya Allah, wassalamualaikum, selamat tinggal. Ya kan? Kira-kira ini kalau dibuat drama sampai nangis enggak itu? Pasti nangis tuh. Dan itulah kehendak Allah, agar melepaskan ikatan cinta dari apapun kecuali sang pemilik cinta itu sendiri. Nah, besok kurban itu bukan kurban ritual. Besok kurban itu bukan sekedar kurban menyembelih sapi. Besok kurban itu bukan kurban menyembelih domba, tapi menyembelih keakuan kepemilikan kita. Itu yang kita sembelih, supaya tidak ada kemelekatan pada dunia. Hanya dia saja, bukan yang lain-lain. Dan saya titip pesan tuh yang takmir nih. Ada nggak takmir di sini? Panitia besok. Nah, kalau ada yang ngasih binatang ternak, jangan suudzon. Biasanya
Panitia itu suudzon, barang ini kok dikekno. Ada nggak yang begitu? Ada. Belum tentu yang kita cerca itu adalah barang yang jelek. Itu barang terbaik dari sang pengkorban. Bisa jadi karena itu yang satu-satunya yang dia miliki. Dia nggak ada stok lain. Dia kemampuannya di situ. Lebih dari itu dia nggak bisa. Jadi jangan suudzon meskipun kayak begitu. Dan jangan selalu memandang wah kepada orang yang memberikan gemuknya kayak begitu kepada kita. Oh, ini orang baik ini. Kira-kira betul nggak kayak begitu itu? Belum tentu juga. Bisa jadi dia masih ada stok yang lain yang dia nggak keluarin. Itu yang stok yang terburuk yang dia punya. Tapi menurut kita sudah baik. Makanya jangan suudzon. Jadi panitia, apa yang datang, yang kita terima, laksanakan sembelihan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Supaya kita ini nggak sia-sia yang kita lakukan itu. Wis sudah melaksanakan itu, suudzon lagi kepada pengkorbannya. Dapat apa kita? Nggak dapat apa-apa. Lebih untung yang berkorban, sudah pasrah, sudah aku serahkan. Qabil itu kalau sudah kita niatkan begitu, sudah terima. Nggak usah macam-macam. Qabil itu ngono ae lah. Ya, mana yang panitianya? Duh, kawan ngaku toh. Wes, hanya pesan itu saya. Titip pesan itu. Ya, membagikan kurban juga begitu. Dalam rangka apa? Untuk menebar cinta kepada sesama, kepada siapapun. Ojo pilih kasih. Nanti iki kayak sak mene, iku kayak sak mono. Nanti akan terjadi apa? Kecemburuan sosial. Berikan rahmah kepada siapapun. Berbuat rahmah kepada siapapun. Itu tujuan dari kurban itu. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua, dan mudah-mudahan dan insyaallah Allah menerima kurban kita dan menerima semua kebaikan yang kita lakukan dalam rangka menggapai cinta ilahi. Baiklah, demikian saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.